Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bertemu kita kembali dalam kajian singkat pada hari ini dengan tema makanan yang halal. Kata halal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan kata yang sangat familiar bagi umat Islam karena ia berhubungan erat dengan makanan dan minuman yang dimakan dan dikonsumsi oleh umat Islam. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada umat Islam kapanpun berada, dimanapun berada, untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai umat manusia sekalian, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik, dan jangan kamu ikuti langkah setan. Sungguhnya setan itu bagi kamu semua adalah musuh yang nyata. Istinbat hukum dari ayat ini adalah umat Islam wajib untuk memakan makanan yang halal. Halal sifatnya, baik pula bentuknya, bersih, suci, dan bergizi. Pemahaman yang ditimbulkan dari ayat ini, umat Islam juga dilarang untuk memakan makanan yang haram atau yang tidak halal menurut konsep syariah. Berbicara tentang halal, halal adalah makanan yang dibolehkan bagi umat Islam untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik tumbuhan, buah-buahan maupun binatang, pada prinsipnya boleh untuk dimakan atau dikonsumsi, kecuali ada nas dari Al-Quran atau hadis yang telah mengharamkannya. Nas dari Al-Quran dan hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri, ketentuan hewan atau tumbuhan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Berbicara tentang halal ini seiring dan sejalan dengan kajian haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang bagi umat Islam untuk dikonsumsi atau untuk dikerjakan. Dalam konsep Imam Al-Ghazali, haram itu adalah sesuatu yang dituntut oleh pemilik alam ini, oleh syari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, untuk ditinggalkan oleh umatnya melalui tuntutan secara pasti dan mengikat. Artinya sesuatu yang dilarang dalam konsep agama sesuai dengan dalil agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam konsep agama Islam, paling tidak halal ini bisa dipandang dari tiga segi. Yang pertama, halal dalam wujud zatnya. Yang kedua, halal dalam cara dan proses mendapatnya. Serta yang ketiga, halal dari cara dan proses pengolahannya. Halal dalam segi wujud atau zatnya, yaitu makanan yang kita konsumsi itu sifatnya harus halal sesuai dengan ketentuan agama. Kita dianjurkan untuk meninggalkan makanan-makanan yang diharamkan oleh agama. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dijelaskan tentang hal yang halal, hal yang haram, dan hal yang subhat untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, ambil dan konsumsilah makanan yang halal, serta tinggalkanlah makanan yang haram dan subhat. Karena halal itu membawa keberkahan, sedangkan keharaman itu membawa kepada kemudaratan dalam kehidupan kita. Kemudian
halal dari segi proses mendapatnya. Umat Islam di samping diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, juga diwajibkan untuk memperoleh makanan itu dengan cara yang baik dan halal pula. Kita dilarang untuk mengonsumsi, untuk memakan makanan yang kita dapat dengan cara tidak halal, seperti mencuri, merampas hak orang lain yang bukan hak kita. Karenanya kita harus berusaha, berikhtiar di dalam kehidupan kita untuk mencari nafkah yang halal. Kenapa ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menjelaskan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka adalah utama baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam konsepsi ketiga yaitu halal dalam proses pengolahannya. Ayam, kambing, sapi telah termasuk hewan yang secara wujud dan zatnya halal dalam konsep agama. Namun jika hewan tersebut diolah, dikelola dan diproses dengan cara yang tidak halal, maka ia menjadi tidak halal bagi kita dalam mengonsumsinya. Contoh barang perkara kecil saja. Ayam itu ketika disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, maka dia menjadi haram bagi kita semua. Apa landasannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Banyak hadis yang menjelaskan tentang ini, dan juga banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penyembelihan ini. Salah satunya di dalam Al-Quran adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah sebuah kefasikan. Istimbat hukum dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dilarang memakan makanan dari hewan yang ketika disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita membeli daging, membeli ayam, kita harus berihtiyat, berhati-hati. Kita tanyakan apakah barang ini disembelih dengan menyebut nama Allah ataupun tidak. Karena kita umat Islam dituntut untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Salah satu syarat daripada makanan yang halal ketika dengan hewan itu adalah ketika ia disembelih dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian halal dalam proses pengolahannya juga berhubungan dengan makanan yang tercampur dengan barang yang diharamkan, seperti enzim babi, alkohol atau semacamnya. Dan ini banyak terdapat dalam obat-obatan ataupun makanan kekinian. Nah, ini kita harus hati-hati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika barang tersebut tercampur dengan barang yang diharamkan seperti alkohol atau enzim babi, maka ia akan menjadi haram bagi kita untuk mengonsumsinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Panduan bagi kita umat Islam dalam menjalankan syariat untuk mengkonsumsi makanan yang halal ini adalah dengan melihat labelisasi halal dari produk yang dijual. Hari ini ketika kita pergi ke pasar-pasar, belanja di toko-toko atau belanja di supermarket atau mall, kita melihat begitu banyak produk yang banjir datang dari luar, yang kejelasan kehalalannya tidak jelas bagi kita semua. Oleh karena itu, ketika kita ingin membeli sebuah barang, sebuah produk makanan yang beraneka ragam bentuknya, beraneka ragam macamnya, yang berasal dari berbagai negara, dari Indonesia maupun dari luar, dalam bentuk sebuah kehati-hatian kita, mari kita lihat sertifikasi halalnya yang selama ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mungkin ke depan akan dipegang oleh labelisasi sertifikasi halal akan dipegang oleh Kementerian Agama. Sertifikasi halal itu adalah bentuk kehati-hatian kita dalam mencari makanan yang halal, yang layak dan baik untuk kita konsumsi sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memakan makanan yang halal itu, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan sebuah tuntunan bagi kita umat Islam. Ia akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Karenanya mari kita biasakan makanan yang halal.
halal dari wujudnya, halal dari zatnya, halal dari cara mendapatnya, halal pula dari segi bentuk proses pengolahannya. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan kami akhiri kajian kita pada hari ini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.